Hey guys, saya Hadrian Menat. Saya adalah narasumber di IDX Channel Indonesia dan saya adalah narasumber di CNBC Indonesia. Dan saya adalah seorang profesional trader. Ya guys, ketemu lagi dengan saya Hadrian Menat. Hari ini saya ingin sedikit sharing pemikiran saya ya mengenai Genesis Trading System itu sendiri ya. Jadi banyak teman-teman ya ketika menonton YouTube saya lalu ingin ikut program fast track ya, ingin belajar analisis saham, ingin mendapatkan sebuah sistem ya. Yang mereka tanyakan kepada saya sering hal-hal yang sama ya. Berapa tingkat keberhasilannya, akurasinya berapa persen dan segala macamnya. Nah, di video kali ini saya akan bedah ya sistem apa sih yang Anda butuhkan gitu ya sebenarnya? Apa sih itu winning rate? Apa sih itu backtesting? Apa sih itu risk and reward gitu ya? Rasionya berapa sih gitu ya? Nah, yuk kita lihat materinya ya di video kali ini. Pertanyaan orang ketika melihat video-video saya kalau dia ingin belajar ya, atau teman-teman yang ingin belajar yang lain juga ya, kebanyakan bertanya kepada saya akurasi sebuah sistem ya. Di sini adalah Genesis Trading System milik saya ya. Nah, dua pertanyaan yang muncul sebenarnya adalah winning rate yang sering muncul. Padahal yang ingin saya bahas sebenarnya juga adalah risk and reward. Teman-teman yang baru belajar saham atau apa, kadang-kadang fokusnya hanya ke winning rate. Sistem apa sih yang berapa persen yang berhasil? Menurut saya tidak ada satu sistem yang sempurna di dunia ini. Sama seperti indikator, tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi teman-teman jangan hanya fokus ke winning rate, tapi juga perlu mengetahui apa itu risk and reward ya. Jadi di sini kita coba bahas ya. Pertanyaan pertama yang datang ke saya kan selalu seperti ini teman-teman, seperti tadi yang saya jelaskan ya, berapa winning rate Genesis System, berapa tingkat akurasinya gitu ya. Jadi kesannya sebuah sistem itu kalau ngomong buy diikutin berapa persen nih berhasilnya, seperti itu ya. Oke ya, gimana sih cara menghitungnya? Oke, pertama kita harus sepakati dulu nih asumsi-asumsi yang akan kita pakai untuk backtesting. Backtesting ini adalah kita menghitung, mengsimulasi ke belakang tepatnya ya sebuah sistem kita ini bagaimana bekerjanya ya. Berapa saham yang dites? Kan saya tahu nih BCA BRI nggak pernah turun, saya tes saja 2 saham BRI BCA, pasti akurasi saya tinggi ya kan. Makanya biasanya itu dipakai bukan untuk menghitung individual stock, tapi lebih ke portofolio testing, jadi ke portofolio. Jadi contohnya ke indeks lah, Anda punya portofolio Kompas 100 kah atau LQ45 kah gitu. Jadi bukan ke satu saham gitu ya. Jadi kalau backtest ke satu saham ya berarti Anda cuma mau beli saham itu aja satu ya. Tapi kebanyakan kan kita punya portfolio, jadi kita akan membacktesting biasanya based on portfolio, atau di sini kita coba aja sepakat Kompas 100 gitu ya biar agak oke gitu ya. Nah, berapa range periodenya? Ya saya tahu indeks 2 tahun terakhir let's say di 2017 sampai 2019 kan super bullish tuh, super bullish. Jadi indeks sampai top-topnya sampai ke 6.000. Saya backtest aja 2 tahun terakhir di 2017 sampai 2019. Hasilnya ya majority pasti bagus. Nah, menurut saya pribadi, kita masih backtesting itu sebenarnya di 2 periode. Ketika periode krisis seperti saat ini, atau 2008 kalau bisa, atau periode bullish. Jadi kita pengen tahu sistem ini ketika periode bearish seperti apa bekerjanya ya. Nah, seperti bullish ya, majority sistem semua mengatakan bagus gitu ya. Kalau di bullish aja jelek, ya udahlah, jangan dipakai kan gitu. Ya, jadi sayangnya data kita kan terbatas nih, hanya dari 2011 ya. Jadi ya kita coba aja backtest dari awal ya, 10 tahun ya. Tapi ini juga kurang dari 10 tahun ya. Tapi ya kita sebisa mungkin, sepanjang mungkin kita bisa backtest tuh semakin baik menurut saya ya. Jadi nggak hanya di satu periode bullish aja yang di testing, kan majority pasti bagus gitu ya. Nah, di sini Genesis ya, saya jelaskan ini di Ami Broker saya coba backtesting ya. Ada video saya juga mengenai cara backtest Genesis ya. Nih di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini
teman-teman, kita coba backtest dari 2011 ya, Januari 2011 sampai 31 Agustus 2020 ya. Dengan filter kita adalah Kompas 100 ya. Kita sepakati dulu ya Kompas 100. Karena kalau saya ganti LQ45, saya ganti dua saham ini biasanya aja, ya pasti berbeda hasilnya gitu ya. Ini kita coba umum aja Kompas 100 ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Let's say dari 2011 sampai 2020 ada berapa kali trade ya. Hasilnya adalah 66,67% Anda menang ya. Secara backtest. Ini 66,67% ya gitu ya. Bagus nggak pertanyaannya? Dan secara sekilas 67% tuh bagus teman-teman. Ya, kalau Anda ikutin setup kita beri nih sesuai yang kita di Genesis yang kita tentukan nih, Anda punya peluang 67% untuk menang atau profit ya, which is sangat bagus. Tapi pertanyaannya begini teman-teman, bisa nggak Anda mengikuti semua setup entry yang sistem ini ngomong buy? Jawabannya kan tidak, ya kan? Kita setup sih ya berapa maksimum open position, kita buka 5 saham, 3 saham, atau berapa target, berapa stop loss. Tapi kan kita ada pekerjaan sehari-hari, kadang kita lagi off, kita lagi off di market gitu kan, kita lagi sibuk gitu ya. Kita belum tentu ada di setiap momen entry by system tersebut gitu. Jadi memang secara pemikiran saya di sini ya, backtesting di sini hanyalah sebuah gambaran bagaimana sistem tersebut layak nggak kita pakai gitu ya. Dia kerjanya sebenarnya kalau sistemnya begini oke nggak sih gitu ya. Tapi sistem tersebut menurut saya untuk kita sebagai trader nih making money atau enggak gitu ya, mungkin hanya 5-10%. 90% sisanya menurut saya adalah faktor lainnya, mental ya, berani nahan nggak ya, udah untung jadi rugi bagaimana, psikologi Anda bagaimana, mindset Anda sebagai trader bagaimana, sebagai investor gimana, money management ya, masukinnya berapa besar ya kan, capital equity, uang dingin atau uang istri repot kan, atau uang mertua repot juga gitu kan. Jadi ada banyak faktor yang membuat sebuah keberhasilan sebuah trader. Sistem di sini mungkin hanya 5-10% ya. Menurut saya seperti itu ya. Nah, kita bahas winning rate, oke. Lalu kita bahas risk and reward. Apa sih risk, apa itu reward ya? Risk itu sebenarnya resiko, reward itu kan sebenarnya kayak hasilnya ya, gift-nya atau hadiahnya apa gitu ya. Nah, katakanlah ya, ini kita berandai-andai, Anda punya sebuah sistem trading dengan risk and reward 1:1 ya. Contohnya gini ya, secara matematika kalau risk and reward 1:1, Anda 10 kali trading ya, terus 6 kali menang, 4 kali kalah. Kenapa? Karena winning rate-nya sistemnya cuma 60% nih. Jadi dari 10 kali trading, 6 kali profit, 4 kali rugi ya. Maksudnya gini, di harga 1000 jual di 1100, stop loss 900 gitu ya. Nah, 6 kali tepat, 4 kali gagal gitu ya. Nah, di akhir portofolio Anda tetap plus 2. Kenapa? 6 kan kali 1 6, 4 kali 1 kan 4, 6 kurang 4, Anda tetap di akhir setelah 10 kali trading Anda tetap tumbuh 2, uangnya dari 10 jadi 12 begitu ya teman-teman ya. Kalau modalnya 10 kali trading, nah jadilah 12, tetap plus 2 ya, which is sangat bagus ya. Jadi bisa juga nih kalau yang udah ngerti technical, wah saya pakai target 1 nih season pertama, support 1 gitu ya. Di Genesis juga kita sediakan di kotak kiri itu ada target 1 sama support 1 ya. Itu 1:1 teman-teman, risk and rewardnya ya. Berikutnya, katakanlah risk and reward 1:2 dengan sistem yang sama, contoh 60%. Secara matematika bagus banget. Anda 10 kali trading, 6 kali menang, 4 kali kalah nih. 6 kali 2 dapat 12, 4 kali kalah, minus 4, tetap di akhir periode Anda plus 8. Bagus banget gitu ya sistem ini ya, kalau bisa dapat rewardnya 2 gitu ya. Contoh yang Anda pakai, misalnya kita katakanlah pakai yang hanya 40% nih winning rate. Kadang-kadang kan nanti saya jelasin di belakang, bisa juga winning rate-nya sebuah sistem tuh turun hingga 40%. Tapi jika metode Anda adalah risk and reward-nya 1:2 ya, 10 kali trade, 4 kali profit, 6 kali kalah. Kebayang nggak? 10 kali trading, profitnya cuma 4 kali, 6 kali kalah gitu ya. Maka di akhir portofolio Anda tapi tetap untung. Hebat kan? Ya karena bukan hanya sistem yang tergantung sini, tapi adalah strategi dan risk and reward. Ya,
4 kali menang, 4 kali 2 dapat 8, 6 kali kalah kena stop loss 6 kali. 8,6 tetap di akhir periode Anda plus 2 gitu ya. Di sini ya. Makanya risk and reward-nya selain sistem winning rate-nya bagus, Anda perlu membedah risk and reward-nya. Ya. Emang sistem itu buat entry point-nya gitu ya, tapi nyampe target nggak gitu ya? Apa cuman setengah target, apa 2 kali target? Nah, itu risk and reward Anda. Ya. Oke? Pertanyaan berikut. Berapa risk and reward yang ideal? Oke, ini pertanyaan yang susah. Ideal gitu ya. Risk and reward yang ideal. Untuk saya, jujur ya teman-teman, ini bisa berubah-berubah. Tergantung kondisi kita entry. Ya, ketika setup ya, waduh market lagi merah, tapi saya yakin nih saya entry ya, mungkin saya akan menggunakan risk and reward 1:1 gitu loh. Tapi jika semua ideal, wah market lagi bullish, wah entry ya pas nih, jebret gitu ya, kita boom gitu ya. Anda pengen ngejar risk and reward 1:2, itu juga boleh teman-teman. Ingat ya, buat saya ya, trading itu dinamis teman-teman. Trading itu berubah. Mungkin buat saya adalah trader sukses itu adalah kemampuan dia beradaptasi dengan market. Ya, saya baca dari salah satu trader senior dari tahun 95, trader di bursa saham Indonesia. Dia mengatakan, Hat, jangan kamu dikte pasar. Ya, jangan buat pasar ikutin mau kamu, tapi kamu ikutin maunya pasar. Itu kata-kata dari dia yang sangat menjadi filosofi saya ya. Trading itu dinamis teman-teman. Jadi teman-teman mesti lihat pasar, ikutin maunya pasar ya. Kita beradaptasi dengan pasar. Nggak bisa, Pak sistem ini kaku ya, baik ini gitu ya. Tapi ada satu sikon, oke, ketika sikon gini, risk and reward 1:1 ya. Ketika sikon begini 1:2 nih teman-teman, kita harus hajar nih gitu ya. Karena ya apa? Kita punya 3 trend teman-teman. Ada uptrend, ada downtrend, ada sideways nih. Kondisi ini mempengaruhi risk and reward saya ya. Tetap minimal 1:1 teman-teman, yang ideal ya. Minimal 1:1. Namun kan ada likuiditas ya. Anda entry di saham yang nggak liquid, Anda patternnya ketika lagi bearish atau lagi bullish ya kan, candlenya, volume rasionya Anda beri ketika volume lagi bagus, mungkin Anda pede nih dapat risk and reward 1:2 nih gitu ya. Tapi sentimen saham yang lagi negatif, mungkin Anda oke, 1:1 aja nih gitu ya. Itu bisa membuat Anda berani menetapkan risk and reward-nya gitu ya. Atau 1:2 dulu deh. Udah 1:1 saya expect trailing stop. Itu lebih bagus lagi kombinasi dengan teknik-teknik exit yang lain gitu loh. Ya. Jadi ideal ini juga sangat dinamis, tergantung sikon kita entry gitu teman-teman. Ya, jadi pandangan saya seperti itu. Risk and reward ideal sangat dinamis ya. Yang saya mau sharing juga adalah kesalahan-kesalahan yang harus dihindari nih teman-teman ya. Udah nyari sistem yang bagus banget ya. Gini, karena sistem yang tingkat akurasinya tinggi, kadang-kadang risk and reward-nya juga bermasalah gitu ya. Wah, entry cepet nih, sinyalnya early entry nih. Hati-hati, jika sinyal early entry kadang-kadang sebenarnya reward-nya bagus, tapi winning rate-nya kecil gitu ya. Atau udah cari yang lagging, contoh pakai moving average gitu ya, atau pakai garis trend line gitu ya. Wah, misalnya 1:1 nih, tapi winning rate-nya kan tinggi gitu kan, 60-70% gitu. Nah, jadi beda-beda teman-teman. Semua punya konsekuensi masing-masing, punya plus dan minus. Tidak ada holy grail, tidak ada satu sistem yang sempurna, tidak ada indikator yang sempurna. Teman-teman, kita mesti beradaptasi, gunakan, dan kita mitigasi resiko kita. Trader pemula sering bilang gini, wah stop loss-nya kelewatan, waduh average down aja deh, udah rugi tanggung. Sehingga mereka tidak menghitung nih ya. Sebenarnya kan ada 5 kemungkinan, rugi besar, rugi kecil, impas, untung kecil, untung gede. Nah, kita pasang stop loss supaya kita tidak kena rugi besar, tinggal sisa 4, untung kecil, untung besar, impas, sama rugi kecil gitu loh ya. Jadi ini yang kita mau kejar, probability tradingnya ya. Untuk trader, jika nggak mau rugi dan nggak berani pasang stop loss, cara terbaik buat saya cuma satu, jangan trading. Nggak mau rugi, nggak siap rugi, ya udah jangan trading. Di trading nomor 1, Anda harus siap rugi. Di kita pakai bahasa siapin uang makan siang lah sama bosnya kan. Mau beli saham, bosnya siapin uang makan siang. Kalau dia bosnya jadi turun, perusahaan yang nggak bekerja dengan baik, ya sudah, traktir ya makan siang lah, cari perusahaan lain ya. Kesalahan berikutnya,
bagi para scalper ya atau day trader nih. Scalper tuh yang trading cepat gitu ya. Anda memiliki risk and reward tidak seimbang. Ini dulu saya juga seperti ini teman-teman. Ya, Anda pede dengan entry Anda, ya, jebret, target 1 Anda udah ambil gitu ya, stop loss S2 gitu ya. Nah, secara matematika sebenarnya bisa teman-teman, tapi Anda mesti punya winning rate, entry point-nya nih yang Anda lakukan ketika Anda beri ini bener-bener bagus nih, minimal 70%. Kenapa? Ayo kita hitung. 10 kali trading ya, 7 kali profit, 3 kali rugi ya. Target 1 ambil, stop loss S2 misalnya ya. Boleh. 7 kali 0,5 ya kan. Listnya 3 kali 1, 3,5 kurang 3 tetap 0,5. Di akhir periode setelah 10 kali trading tetap plus 0,5 ya. Jadi padahal udah trading cepet nih, banyak frekuensinya, tapi asetnya cuma tumbuh 0,5. Kenapa? Risk and rewardnya nggak seimbang. Tapi bisa nggak dia seperti itu? Boleh. Aman nggak? Aman. Kalau mau growing bisa nggak? Bisa. Bisa dilihat seperti 0,5 tapi size duitnya yang dia pakai strategi boom yang versi saya ya. Uangnya misalnya 10 juta udah untung 0,5 tambahin jadi 20 juta gitu ya. Gurung bisa aja growth. Karena strateginya ya. Tapi secara matematika sederhana kalau Anda pakai uang alokasinya flat ya tumbuhnya cuma 0,5 kalau risk and reward nggak seimbang. Ya kalau nggak seimbang strateginya nih beda lagi gitu ya. Tapi kesalahan para trader seringnya nggak seimbang, uangnya flat konstan ya, hasilnya udah trading beratus kali uangnya nggak tumbuh-tumbuh. Nah itu ya, ingat ya, jangan sekali tradernya untung terus menerus karena market sangat dinamis ya. Kita nggak memprediksi dia, kita mengantisipasi, minimal kita harus membuat perhitungan seperti apa ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharing ya mengenai teman-teman yang sering bertanya kepada saya sistem yang ideal dan segala macamnya. Itu pandangan saya ya. Satu quote dari Warren Buffett, "The stock market is a device for transferring money from the impatient for the patient." Jadi buat Warren Buffett, market saham ini adalah untuk mentransfer uang dari yang nggak sabar ke sabar. Kuncinya adalah sabar. Nanti saya akan coba bahas di video berikutnya adalah mengenai trader yang sabar ya. Dan ini mesti santai, relax. Saya ngomongnya pakai bumbu sasa ya, bukan micin nih. Sabar dan santai ya. Itu juga perlu untuk sebagai trader ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan teman-teman ya. Setelah ini teman-teman bisa lihat video fast track ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Dadah. Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana menganalisis saham seperti saya ya, seperti di video-video YouTube dengan menggunakan Genesis Trading System, kami ada kabar gembira buat teman-teman semua bahwa kami akan mengadakan program Fast Track ya. Program cepat untuk belajar analisis teknikal, yaitu modul 1 adalah mengenai filosofi trading. Jadi kita mesti mempelajari dulu mindsetnya ya, yang positif dengan cinta ya, gembira, bersyukur ya. Dan juga mempelajari apa itu trading, apa itu investasi ya. Dan juga kita mempelajari analisis fundamental sederhana, Dow teori sebagai dasar analisis teknikal kita, dan belajar mengenai filosofi Genesis itu apa teman-teman ya. Lanjut kita juga mempelajari modul kedua yaitu mengenai 8 pilar indikator Genesis ya. Jadi menggunakan chart ya. Isinya ada 8 indikator nih, dari candlestick, volume, support, resistance, garis trinity ya, ada nama istilah cherry line, grape line, dan lemon line ya, garis buah-buahan kita. Dan fast box, Bollinger Band, likuiditas, volatility, dan yang powerful banget Genesis Power Sign atau GPS ya teman-teman. Di modul 2 ini kita akan kupas sangat lengkap, sangat detail teman-teman. Jadi yang awam pun akan bisa belajar analisis teknikal dari nol ya teman-teman. Modul ketiga ya, risk management dan trading plan ya. Di sini mempelajari bagaimana trading setup ya. Kriteria-kriteria apa untuk sebuah saham kita layak beli ya kan. Tahu kapan beli, tahu kapan jual ya, pasang target, pasang stop loss ya, ada money management ya, ada istilah makan siang, dan juga kita mempelajari pattern. Itu kunci rahasia trader-trader sukses di Genesis teman-teman ya. Jangan lupa mempelajari juga cara pembukuan ya, strategi boom untuk scaling up atau supaya teman-teman punya aset growth dan berkembang ya, dengan 3 teknik trailing stop
ideal untuk exitnya teman-teman ya. Dan kami juga akan support dengan modul-modul tambahan untuk aplikasinya juga di sekuritas-sekuritas Anda ya. Nah ya, jadi jangan lewatkan program Fast Track dari Genesis untuk menguasai analisis saham ya. See you di grup-grup dukungan kami ya.